misalnya teman-teman lagi kepikiran apa, bingung apa, lagi banyak pikiran apa, itu tulis aja, tumpahkan isi pikirannya. Karena itu benar-benar work banget, benar-benar ngaruh banget, yang dimana pikiran kita penuh itu bisa kita lampiaskan lewat tulisan. Nah, begitupun aku saat itu di tahun 2018. Dari tahun 2018 itu aku awal mula menulis itu untuk menuangkan isi pikiran aku itu pas aku masih SMA, masih SMA kelas 1 kayaknya. SMA kelas 1 itu, tapi aku menuangkan isi pikiran aku itu lewat tulisan, bukan di medsos, tapi di buku aku pribadi, di diary gitu. Di tulisan di buku, jadi kalau misalnya hari ini aku habis mengalami kejadian apa, itu aku tulis. Atau kayak aku punya rencana apa ke depannya, tiba-tiba kepikiran terus aku tulis kayak gitu. Terus nanti setelah lulus SMA aku mau ngapain, aku tulis. Pokoknya apapun itu aku tulis. Bahkan kalau ada masalah sama orang itu aku tulis. Apa pelajaran dari masalah yang lagi aku hadapi kayak gitu. Atau habis belajar apa, habis baca buku apa, itu aku tulis. Pokoknya semuanya itu aku tulis. Sampai sekarang bukunya tuh masih ada. Jadi belum pernah aku up ke media sosial, belum pernah aku share ke teman-teman. Nah, kemudian tiba-tiba kepikiran aja, tiba-tiba kepikiran, oh kayaknya ini bagus deh kalau misalnya di-share di media sosial gitu. Mungkin barangkali ada teman-teman di luar sana yang relate sama aku gitu. Mungkin ada yang kepikiran juga nih sepemikiran, jadi kayaknya bagus deh kalau kita bagikan gitu. Nah, akhirnya aku coba untuk up tulisan aku ke media sosial, tapi awalnya nggak langsung aku post gitu. Jadi aku tuh biasanya repost tulisan orang. Jadi kalau misalnya aku ngelihat tulisan orang lain yang aku merasa relate, merasa bagus, kayak aku repost, 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 terus pokoknya aku repost. Jadi aku belum sepede itu untuk menampilkan tulisan aku. Nah, terus akhirnya aku mikir, masa repost terus sih, masa repost tulisan orang terus gitu. Coba deh aku up tulisanku gitu. Nah, makanya aku mencoba untuk up tulisan aku. Nah, ini adalah tulisan awalku yang teman-teman lihat di share screen ini. Ini adalah tulisan awalku. Sebetulnya ini nggak awal-awal banget ya. Ini kayaknya di pertengahan tahun 2022. Tulisan tahun 2022. Kalau awal-awal itu sebetulnya masih apa ya? Masih masih kelihatan kurang banget. Kayak misal background tulisannya itu masih yang kayak warna-warni, terus tulisannya itu kayak terlalu kontras, nggak enak dibaca, terus kayak titik komanya tuh nggak rapi, terus katanya tuh kadang ada yang formal, ada yang nggak formal, campur-campur, pokoknya nggak enak dibaca. Itu tulisan-tulisan awal aku. Nah, bisa kita lihat perbandingannya. Nah, ini adalah akun pertamaku, yang ini, yang sebelah kiri, yang warna biru, dan sebelah kanannya itu akun kedua aku, akun yang sekarang. Ini akunku yang sekarang. Nah, ini tuh akun yang berbeda ya teman-teman. Jadi aku nggak ganti username. Jadi akun aku yang pertama ini itu tuh panjang sebetulnya perjalanannya. Ini jadi saksi awal aku untuk sharing di media sosial. Sebenarnya ini akun dari SMP, tapi aku mulai sharing itu kan di SMA ya, di tahun 2018 itu. Nah, ini tadinya tuh alhamdulillah sudah mencapai sekitar 1.400 followers tadinya. Tadinya, nah kemudian ada satu masalah yang akhirnya followers aku jadi nol. Waktu itu jadi nol. Sedih banget pastinya, dan aku harus mulai dari awal. Aku mulai lagi dari awal, aku coba nulis lagi mulai dari awal. Nah, pas udah pertengahan jalan, udah sekitar mulai 400, 500 followers, ternyata akunku yang ini kena hack. Jadi setelah followersnya jadi nol, terus aku coba mulai dari awal lagi, ternyata akunnya kena hack. Dan tiba-tiba tuh keluar aja gitu dari akun ini, dan aku nggak bisa masuk lagi. Itu sedih banget pastinya, karena kayak, ya Allah, udah mulai dari awal, terus harus kayak gini lagi. Aku udah coba segala cara buat kembali ke akun ini, tapi nggak bisa. Akhirnya ya udah, aku mulailah bikin akun yang baru, yang ini, dan sampai sekarang lah kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin bisa lihat di sini tuh, kalau aku sendiri sih ini ada perbedaan ya antara tulisan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti bisa kita lihat juga perbedaannya di tulisan yang lebih spesifik. Nah, ini ini tulisanku yang tadi di akun yang lama, dan ini tulisanku yang sekarang. Nah, aku merasa tulisanku ini ada perbedaan antara beberapa tahun yang lalu dengan tulisan yang sekarang. Nah, kalau tulisan yang sekarang aku merasa lebih enak dibaca, terus kayak backgroundnya warna putih, terus tulisan warna itu lebih enak dibaca ketimbang warna biru sama kuning gitu. Terus juga ininya justify kan, dia lurus, lebih enak dibaca juga, lebih rapi kelihatannya. Kemudian beberapa penekanan aku kasih warna merah supaya ada penekanan di situ, dan kemudian juga udah sedikit rapi di bagian titik koma dan lain sebagainya, yang memang itu menjadi sistematika penulisan gitu. Nah, sebetulnya aku kalau melihat tulisan aku yang dulu itu malu deh rasanya, kayak nulis apa sih gitu, kayak nggak jelas atau kok kayak gini. Pasti teman-teman pernah nggak sih ngerasain kayak ngelihat postingan dulu tuh kayak lebay atau gimana gitu. Nah, aku pun
aku pun kayak gitu, ngelihat tulisan-tulisan aku yang dulu tuh kayak ngomong apa sih gitu, so ini banget gitu. Tapi melihat tulisanku yang sekarang, aku ngerasa kalau oh ya udah, ternyata aku tuh berproses, ternyata sedikit banyaknya ternyata ada perkembangan kayak gitu. Jadi tulisan-tulisan yang lama tuh itu menjadi bukti kalau kita tuh berproses sampai sekarang. Nah, sebetulnya sebetulnya dari proses ini itu juga ada banget tantangannya, ada banget ujiannya, terutama awal-awal ya teman-teman. Awal-awal aku mulai berbagi di medsos itu banyak juga cibiran-cibiran dari orang. Kayak misal, kan waktu itu kan aku sering repost kan, di awal tadi aku bilang aku tuh sering repost tulisan orang, jadi kayak banyak itu statusnya sampai titik-titik, itu saking baru semangatnya mau mulai sharing di sosmed gitu. Aku repost apa aja tulisannya itu, sampai pernah yang kayak dibilang, ah sok banget sih, ah nyepam banget nih statusnya si Rara kayak gitu. Terus sok banget nih, sok ustazah, sok alim, sok baik, sok suci. Itu aku pernah dibilang-bilang kayak gitu. Nah, itu fase-fase di tahun 2018 itu ya, fase-fase awal. Nah, tapi prinsipku adalah mau kita diam atau bergerak, omongan orang itu pasti ada aja teman-teman. Jadi selama apa yang kita lakukan itu benar dan caranya pun sudah benar, gas aja, lanjut aja gitu. Karena kita nggak pernah bisa mengendalikan omongan orang lain gitu. Kita diem aja kadang ada yang ngomongin gitu, apalagi kita melakukan pergerakan. Apalagi kalau kita mau melakukan perubahan. Jadi omongan orang tuh pasti ada aja dan kita nggak bisa mengendalikan itu. Kita nggak bisa menutup semua omongan orang buat please jangan ngomongin gue, gitu. Itu nggak bisa. Gitu. Jadi ya udah, patokannya itu selama apa yang kita lakukan itu sudah benar dan caranya pun sudah benar, ya udah gas aja gitu. Kalau kita mikirin apa kata orang itu nggak pernah akan ada habisnya gitu. Jadi ya sudah, akhirnya berproses lah, aku mulai menepis aja omongan-omongan kayak gitu. Dan tentunya nggak cuma hinaan aja, ada juga beberapa apresiasi dari teman-teman kayak, Ra tulisannya relate, Ra semenjak baca tulisan kamu begini 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 begini. Nah itu kan yang membuat aku jadi semangat lagi, kayak oh ternyata selain ada hinaan juga ada yang merasa bersyukur ya, ternyata ada yang merasa manfaat gitu. Nah itu juga yang bikin aku tuh tambah semangat kayak gitu. Nah ini progresnya, aku nge-SS semua progres Instagramku. Waktu aku masih ingat dari followers masih 400, ini akun yang baru ya teman-teman, dari followers masih 400, 500 dan seterusnya. Aku cuma nge-SS dari yang waktu itu 800, 900, 1000 sampai sekarang ini. Nah, ini ada cerita unik di followers yang ke 1000 waktu itu. Jadi, aku tuh punya rencana tahunan. Aku punya target tahunan, jadi setiap tahunnya itu aku bikin, di tahun ini aku mau mencapai apa aja. Nanti teman-teman bisa lihat juga di Instagram aku tulisan tentang rencana tahunan. Dan saat di tahun 2024 kemarin, di bulan Desember, itu aku punya rencana aku mau mencapai 1000 followers di tahun 2024 ini, sebelum masuk ke 2025. Tapi niatku tetap supaya manfaatnya bisa tersebar lebih luas gitu. Jadi penting banget kita untuk meluruskan niat, bukan sekedar mengejar followers aja, tapi supaya manfaat yang kita bisa bagikan bisa lebih luas seperti itu. Nah ternyata setelah ditulis, alhamdulillah tercapai 1000 followers ini. Itu yang menurut aku sedikit nggak nyangka sih ya, karena itu cuma ditulis gitu. Aku nggak seserius itu gitu loh dalam ya Allah mau 1000 followers, nggak seserius itu. Tapi setelah ditulis ternyata alhamdulillah Allah kabulkan gitu. Nah, berlanjutnya sampai sekarang. Nah, yang tadi aku bilang teman-teman, aku tuh belum apa-apa, aku benar-benar baru mulai dan belum, aku bukan orang yang terkenal, aku bukan ahli ini, bukan ahli ini, enggak. Tapi itu tadi aku berharap dari perjalanan ini ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman ambil. Nah, itu progresnya dan alhamdulillah terus berlanjut sampai sekarang. Aku nulis di WordPress juga, kemudian aku mulai membuat podcast juga, dan insya Allah terus berkembang ke depannya. Nanti kita akan bikin inovasi-inovasi baru. Nah, kemudian ini topik yang kedua ya. Topik yang kedua, tantangannya apa aja sih gitu selama aku mulai nulis di sosmed. Berarti kan kalau dari tahun 2018 sekitar 7 tahun ya, wah lama sekali ya ternyata, sudah sekitar 7 tahun sampai hari ini, sampai tahun 2025. Nah kira-kira tantangannya apa aja yang aku hadapi? Yang pertama, kehabisan ide. Nah ini ada banget kehabisan ide. Jadi kalau misalnya mau nulis itu kadang aku bingung deh, kayak udah lama nih nggak upload, udah lama nggak nulis, mau nulis apa ya gitu. Itu aku sering banget gitu kehabisan ide, kayak mau bahas apa lagi ya gitu. Nah itu kan apa ya, bikin kita kayak ya bingung gitu, ini dia mau bahas apa lagi gitu. Akibatnya kalau misalnya kita lama nggak upload itu jadi nggak konsisten kan. Nah gimana cara aku kalau misalnya aku lagi kehabisan ide? Nah aku berpikir gini teman-teman, kalau misalnya kita sharing ke teman-teman, ke halayak umum, itu kan kita output ya, kita pengeluaran, kita mengeluarkan sesuatu. Nah kalau kita mau mengeluarkan sesuatu berarti harus ada yang masuk. Sebelum output berarti itu harus ada inputnya.
Nah, sebelum aku mau berbagi ke teman-teman di media sosial, berarti akunya dulu yang harus belajar gitu. Nah, aku mikirnya kalau misalnya aku bingung kehabisan ide, bingung bahas apa, berarti aku lagi kurang belajar. Berarti aku lagi nggak bisa memproses ide itu. Akhirnya, kalau misalnya aku ngerasa bingung mau bahas apa, aku belajar dulu saat itu. Entah itu aku baca buku, atau aku ngeliat channel YouTube yang bermanfaat, atau dengerin podcast, apapun itu, yang kemudian nanti dari hasil belajar itu bisa munculkan ide gitu, bisa munculkan insight, inspirasi, oh kayaknya bagus nih buat bahas ini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bingung bahas apa, coba belajar dulu gitu, karena nanti dari situ muncul ide-ide. Atau biasanya juga aku kalau misalnya kepikiran sesuatu, itu aku tulis dulu di content plan. Jadi aku punya rencana konten di HP, itu ada notes, jadi content plan kayak ada beberapa itu, oh nanti bahas ini, nanti bahas ini. Jadi kalau misalnya nanti kita kehabisan stok ide, itu kita bisa lihat di catatan kayak, oh iya waktu itu pernah bahas ini, kayak gitu. Itu tentang kehabisan ide. Terus selanjutnya engagement rendah. Nah, ini juga permasalahan beberapa orang ya. Engagement rendah itu kadang ada konten atau tulisan yang kita tuh udah niat banget gitu, tapi kadang likes-nya sedikit, viewersnya sedikit. Kadang ada juga tulisan atau konten yang kita tuh uploadnya nggak sengaja, maksudnya nggak seniat itu gitu, tapi ternyata malah rame, malah viral. Itu kan ada beberapa hal yang kayak gitu gitu ya, termasuk aku pun kayak gitu. Kadang ada tulisan yang udah aku niatin banget, tapi ternyata viewersnya sedikit. Kadang ada yang iseng-iseng aja nulis, tapi ternyata viewersnya banyak, kayak gitu. Nah, gimana cara aku tuh menghadapi engagement yang rendah gitu, yang kayak kita udah nulis sepenuh hati, tapi ternyata yang lihat dikit. Nah, itu gimana? Nah, aku mikirnya, yang pertama mungkin kita harus evaluasi kira-kira apa yang kurang dari sini itu, kita nggak boleh berhenti belajar, yang pertama itu. Dan yang kedua aku mikir nggak semua konten yang kita upload itu pasti rame, itu nggak mungkin gitu, karena mungkin aja, tapi itu sangat jarang dan susah gitu. Kayak wajar aja kalau misalnya ada beberapa konten yang nggak seramai konten yang lain gitu, jadi nggak apa-apa. Nah, terus juga kadang ada, kalau misalnya kita upload itu misal followers turun gitu, misal kita upload story atau kita upload postingan atau apapun itu, pasti kadang followersnya turun. Nah, pasti ada rasa sedih kayak, ih kenapa ya dia unfollow, kenapa ya kayak gini kan gini. Tapi gue berpikir semua orang itu punya rasa tertariknya masing-masing gitu. Nggak semua orang tuh cocok sama akun kita, nggak semua orang tuh cocok sama pembahasan kita gitu. Jadi hak mereka buat unfollow, nggak apa-apa, silakan aja. Dan bukan berarti kita tuh salah gitu loh, bukan berarti kita yang kayak, oh berarti gue harus kayak gini ya, nggak harus kayak gitu gitu. Jadi nggak apa-apa, setiap orang itu punya rasa ketertarikannya sendiri. Dan yang penting juga tetap harus evaluasi juga ya, harus tetap belajar juga, belajar dari kesalahan, kayak oh apa nih yang salah, apa yang harus dikembangkan, itu tetap harus. Nah, tapi selebihnya kayak gitu, kita jangan mikirin followersnya aja. Karena aku juga punya prinsip dalam hidup aku untuk sharing di sosmed ini adalah quality over quantity. Kualitas di atas kuantitas. Jadi aku sangat memprioritaskan kualitas konten gitu. Jadi kayak udah, selama kita udah berusaha sebaik mungkin mengenai konten yang kita upload, kalau misalnya kuantitasnya turun atau gimana, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu di luar kendali kita nggak bisa ngontrol itu gitu. Yang penting yang bisa kita kontrol adalah kita terus belajar, seperti itu. Nah kemudian juga aku merasa followers itu bukan sekedar angka, tapi juga amanah gitu. Aku merasa kalau misalnya followersku masih 1.200 atau berapapun, itu berarti emang aku mampunya tuh segitu. Allah tuh tahu aku tuh mampunya cuma segitu gitu, karena followers kita itu pasti akan dihisap, followers kita itu pasti akan dipertanggungjawabkan nantinya. Jadi ya udah, terima aja sembari terus belajar dan mengembangkan, kayak gitu. Nah kemudian kritik, soal kritik udah nggak asing lagi ya teman-teman, kalau misalnya kita mau sharing di sosmed itu pasti nggak lepas dari kritikan, kita nggak akan pernah lepas dari lisan orang lain. Nah, eh, cara aku dalam menghadapi kritik adalah aku mendengar semua kritik. Jadi kalau misalnya ada kritik buat kita, terima aja semuanya, dengarkan aja semuanya, tapi kita olah lagi. Kira-kira mana kritik yang emang membangun, yang emang buat kita beneran, yang membangun, dan mana kritik yang berdasarkan julid gitu. Karena nggak semua kritik tuh baik gitu ya istilahnya, nggak semua kritik tuh baik. Ada yang emang dia tuh emang julid aja gitu, emang nggak suka, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang emang niat dia baik untuk membangun kita. Nah jadi kalau misalnya ada kritik, nggak usah baper dulu, nggak usah mengedepankan perasaan, jangan menjadikan kritik itu sebuah ancaman gitu. Jadi dilihat dulu, tenang dulu, dilihat kira-kira ini kritiknya membangun atau enggak. Kalau misalnya membangun, terima kasih. Dan kalau misalnya itu cuma julid aja, biarin aja. Itu nggak usah ditanggapi. Nah, itu solusi aku dalam menghadapi tantangan yang soal kritik. Nah, kemudian selanjutnya, tantangan selanjutnya adalah perfeksionis. Perfeksionis, jadi ya perfeksionis adalah salah satu sifat aku, teman-teman. Yang mungkin sebetulnya perfeksionis ini sebetulnya baik ya, karena kita
pasti ingin menampilkan yang terbaik dalam diri kita gitu. Tapi juga kalau misalnya berlebihan itu nggak baik juga gitu. Karena kadang nih misal kalau misalnya udah nulis, selesai gitu, tiba-tiba kepikiran, kayaknya kurang ini deh, kayaknya kurang ini, udah deh nggak usah di post kayak gini-gini, kayak nanti orang bakal kayak gini-gini deh gitu. Nah itu ada banget kayak gitu. Atau kadang kita udah post tiba-tiba kepikiran, enggak deh dihapus lagi sebelum 24 jam. Itu kan kadang kepikiran gitu juga kan, karena kita kepikiran orang lain atau kita kepikiran apa yang kita post tuh kenapa-napa gitu. Nah terus aku berpikir juga di situ, oh kayaknya nggak baik nih kalau kayak gini. Jadi itu tadi baliknya, selama apa yang kita post itu ya udah sesuai, udah benar, ya udah gas aja, post aja. Kalaupun nanti ada kesalahan ya udah wajar gitu. Kita bisa learning by doing aja, belajarnya itu sambil jalan aja, nggak usah nunggu sempurna. Karena kalau misalnya kita nunggu sempurna tuh mau sampai kapan teman-teman gitu. Jadi mulai aja gitu, selama udah sesuai, selama udah benar, gas aja. Nanti kalau ada kesalahan ya dipelajari, kayak gitu. Ya kemudian selanjutnya takut dibilang sok. Ini karena ini sifat dari overthinkingnya aku, jadi kadang ada banget kepikiran takut dibilang sok. Kalau misalnya apalagi bahas soal yang temanya tuh sensitif, kayak misal soal pacaran gitu. Nah, di kita itu kan udah sangat menormalisasi soal pacaran kan, padahal kita sama-sama tahu kalau pacaran itu ya dilarang gitu. Nah, kadang aku mau speak up nih soal pacaran ini gitu. Ada beberapa tulisan aku tentang pacaran teman-teman. Dan sebetulnya kadang kalau mau post tentang pacaran itu aku ada rasa takut gitu, rasa takut kayak, karena kan lingkungan aku pun banyak yang pacaran kan, jadi kadang takut, takut aku dibilang so, atau takut mereka sakit hati, atau takut mereka menjauhi aku atau gimana gitu. Itu ada banget gitu, nggak cuma pacaran aja, tapi topik-topik lain yang agak sensitif juga aku kadang takut buat bahas karena takut dibilang apa-apa gitu. Tapi balik lagi ke yang tadi, selama apa yang emang kita sampaikan itu benar ya udah gitu, gas aja, nggak apa-apa. Toh emang kita tuh kadang harus berenang di lautan fakta juga kan gitu. Kalau misalnya mereka emang merasa tersindir ya udah, berarti emang itu hati mereka masih masih peka akan hidayah, masih peka akan petunjuk gitu. Jadi selama apa yang kita lakukan benar ya udah post aja gitu. Tapi kadang beneran ada rasa-rasa takut dibilang ini, dibilang itu, beneran ada. Nah, kemudian yang terakhir, tantangan yang terakhir, sebetulnya ada yang lain, cuma ini yang paling sering muncul. Yang terakhir adalah meluruskan niat. Meluruskan niat. Nah, ini penting banget karena kadang niat itu kan tersembunyi banget ya teman-teman. Jadi mungkin yang awalnya kita niatnya itu benar-benar karena Allah, benar-benar karena kita emang pengen manfaat aja, tapi kadang di pertengahan itu niat kita tuh suka berubah. Apalagi kalau misalnya kayak followersnya naik, terus engagementnya bagus, itu kadang ada rasa-rasa kayak senang, kayak wih gue mau terkenal nih, wih gue dikenal banyak orang nih, atau wih gue pasti dinilai bagus sama orang atau gimana. Nah itu perlu banget kita meluruskan niat lagi. Kalau misalnya niat kita udah mulai melenceng dalam melakukan apapun ya teman-teman, nggak cuma sharing aja, dalam melakukan apapun, kalau niat kita udah melenceng itu perlu banget kita untuk introspeksi diri. Itu kira-kira niat kita masih lurus atau enggak nih? Karena niat itu benar-benar berpengaruh buat semuanya, berpengaruh buat diterimanya amal ibadah kita dan lain sebagainya. Jadi kadang penting banget buat meluruskan niat. Makanya kalau misalnya kita mau followers naik untuk sharing ya, itu benar-benar diniatkan untuk ya udah manfaatnya lebih luas, bukan untuk terkenal, bukan untuk supaya dibilang ini dibilang itu gitu. Jadi ya tantangannya adalah untuk meluruskan niat, harus benar-benar sesuai karena Allah. Seperti itu beberapa tantangan yang aku hadapi selama menulis di media sosial. Kemudian tips dari Rara, tips dari aku untuk teman-teman kalau mau mulai sharing di media sosial. Yang pertama, luruskan niat. Kembali lagi luruskan niat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai menulis di media sosial, menulis apapun ya, maksudnya mau konten apapun, nggak cuma tulis aja, mau mulai berbagi di medsos, itu luruskan niat dulu. Niatnya emang karena Allah dan emang buat mengingatkan diri sendiri, terutama ya, terutama buat mengingatkan diri sendiri dan juga buat sharing ke orang lain. Gitu. Luruskan niat karena Allah, jadi bukan supaya dibilang ini, enggak, tapi emang benar-benar harus karena Allah, luruskan niat dulu. Nah, yang kemudian, yang kedua, tentukan arahnya. Kira-kira kalau misalnya kita mau sharing di medsos, itu arahnya tuh mau kemana? Dalam artian, kira-kira kita mau bahas apa nih gitu. Sebetulnya nggak harus ditentukan awal-awal banget ya, karena ini tuh nanti seberjalannya aja. Tapi minimal kita tahu apa yang mau kita bahas gitu. Jadi yang harus sesuai dengan kapasitas kita. Misal kita sebetulnya nggak ahli nih dalam bidang hadis misal gitu, tapi kita banyak share tentang hadis yang nggak kita tahu gitu. Kita entah belajar dari mana, itu kan nggak bisa juga ya. Jadi usahakan apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan kapasitas kita. Jangan keluar dari itu gitu. Kecuali kalau emang kita sudah belajar dulu sebelumnya ya. Jadi tentukan arah supaya orang-orang juga bisa kenal kayak, oh iya ini tuh yang suka bahas ini tuh suka bahas ini suka bahas ini. Jadi orang tuh kenal di situ, enggak yang kayak ini tuh siapa ya, ini siapa, dia tuh suka ngapain gitu. Jadi harus jelas. Menurut aku seperti itu, tentukan arahnya.
Yang kemudian yang ketiga konsisten. Konsisten, nah ini konsisten tuh penting banget ya teman-teman, konsisten. Jadi konsisten itu nggak perlu yang tiap hari tuh upload, tiap hari tuh update, tiap hari tuh post tulisan baru, konten baru, enggak. Tapi minimal seminggu tuh berapa kali gitu. Jadi biar orang tuh tahu aja kalau ini tuh masih ada gitu, ini tuh masih terus post gitu. Yang konsisten, terus juga penting juga buat interaksi sama pengikut kita, sama teman-teman kita di media sosial. Kalau misalnya mereka DM, ya dibales. Pokoknya ada interaksi di situ yang dimana mereka tuh ngerasa dekat gitu. Nah, sebetulnya pendekatan aku untuk sharing di medsos juga itu lebih ke teman sih ya. Jadi aku nggak menganggap pengikut aku tuh orang asing yang cuma pengikut aja, enggak. Tapi aku memang menganggap mereka tuh teman, menganggap mereka tuh saudara yang aku tuh mau pendekatan itu lebih humble gitu, biar mereka tuh merasa lebih hangat seperti itu. Dan akhirnya apa yang kita sampaikan itu bisa lebih diterima. Nah, kemudian yang terakhir tips dari aku adalah evaluasi. Jangan berhenti belajar gitu. Nanti saat prosesnya, saat dalam apapun ya teman-teman, dalam melakukan apapun, itu pasti kita melakukan kesalahan. Namanya manusia itu nggak pernah lepas dari salah. Nah, solusinya adalah kalau kita melakukan kesalahan, kita harus mau memperbaiki diri gitu. Ambil pelajaran dari kesalahan kita dan kemudian evaluasi gitu. Jadi jangan lelah buat evaluasi, jangan anti kritik, jangan nggak mau dibenerin. Kalau misalnya ada masukan, terima. Seperti itu. Nah, ini beberapa tips dari aku, tips secara umumnya. Nah, kemudian, udah sampai closing. Closingnya, dari beberapa yang sudah kita bahas tadi, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari? Apa nih pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, mulai aja dulu. Nggak ada hal pertama yang langsung sempurna. Nah, itu teman-teman. Jadi, semua orang ahli ya, semua ahli dalam dunia ini itu pasti pernah melewati langkah pertama. Nggak ada orang yang baru mulai terus langsung boom gitu, itu nggak ada. Itu jarang banget, pasti semua orang tuh berproses gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan apa, mulai aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu kalau misalnya kita nggak mau mulai gitu. Kalau misalnya kita nunggu langsung kalau kita nunggu sempurna, nunggu semuanya bagus dulu, itu nggak pernah kejadian gitu. Jadi mulai aja, kalau nanti ada kesalahan ya tinggal dipelajari gitu. Karena nggak ada hal pertama yang langsung sempurna, semuanya berproses seperti itu. Nah, sama halnya kayak kemarin waktu pas aku lomba karya tulis ilmiah Al-Quran pertama kali itu juga sebenarnya ada banget rasa takut ya teman-teman, karena aku belum pernah sama sekali ikut lomba karya tulis gitu. Tapi di situ aku mikir, sebetulnya aku nih suka gitu menulis, aku suka menulis dan aku merasa ada basic di situ gitu. Nah, tapi juga aku juga takut karena ini pertama kali, takut nggak bagus, takut gimana-gimana gitu. Tapi aku merasa kalau misalnya kita nggak mau mulai, maka kita nggak akan tahu kesalahan kita di mana, kita nggak akan bisa belajar gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku beranikan diri buat mulai di lomba itu ya, yang lomba kemarin, dan aku niatkan buat belajar aja, nggak diniatkan buat menang, karena ya pertama kali aku ekspektasinya apa gitu, apalagi kampus-kampus ternama lain tuh ada banyak banget, jadi aku nggak ekspektasi apapun, aku niatnya buat belajar aja, apalagi itu pertama kali, sekalian buat proses juga nulis skripsi kan, buat persiapan juga, jadi ya udah, diniatkan buat belajar aja, dan alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk mendapat juara 3 kemarin itu sebagai permulaan itu. Jadi, dan tentunya aku masih terus belajar ya teman-teman, banyak banget kesalahan aku selama menulis, dan tapi itu kalau misalnya aku nggak memulai, maka aku nggak akan tahu kesalahannya di mana. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu akan sesuatu, mulai aja gitu, nanti belajarnya itu sambil berjalan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita nggak bisa mengendalikan sikap dan perkataan orang lain. Gitu, yang tadi kita bahas. So, just focus on yourself. Gitu. Karena itu tadi, sikap dan perkataan orang lain itu benar-benar di luar kendali kita. Kita nggak bisa nyuruh orang buat jangan gini, itu susah gitu. Mau kita gimana pun, omongan orang itu akan selalu ada. Nah, makanya fokus kita ke yang bisa kita kendalikan aja. Kalau teman-teman pernah baca filosofi teras karyanya Om Henry Manampiring, di situ ada ilmu stoik ya, stoikisme, di situ bahas tentang fokus sama hal-hal yang kita kendalikan, yang bisa kita kendalikan. Kalau ada yang di luar kendali kita, nggak usah fokus ke situ, karena nggak akan selesai. Termasuk sikap dan perkataan orang, kita nggak usah fokus ke sana. Udah fokus aja ke pengembangan diri kita, karena namanya omongan orang itu pasti ada aja. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, konsistensi is a key. Everything needs process. Konsistensi itu adalah kunci. Dan segalanya itu butuh proses. Nah, konsistensi itu dalam hal apapun ya, kunci dalam hal apapun itu konsistensi. Kita mau berubah itu pasti, kunci utama itu harus konsistensi. Kalau cuma dilakuin sekali dua kali ya belum ada hasilnya. Tapi kalau terus-terus selama berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun, itu pasti nanti hasilnya mulai kelihatan gitu. Pun aku pun sama teman-teman segini aja aku masih berproses, itu udah dari beberapa tahun yang lalu gitu. Dan insya Allah akan terus berproses untuk berusaha untuk konsisten terus-terusnya. Nah, kemudian everything is process. Gak ada orang yang uh,
baru coba terus langsung langsung bagus gitu ya, langsung langsung gimana gimana gitu, nggak ada, kecuali yang mungkin emang udah ada privilege dari atas atasnya ya. Jadi semua orang tuh berusaha di hidup ini, semua orang berusaha, dan memang semuanya itu butuh proses, jadi nikmati aja gitu. Nah justru kalau misalnya kita melewati sesuatu dengan tanpa proses, itu hasilnya tuh akan kerasa biasa aja karena kita ngerasa prosesnya nggak terlalu gimana-gimana. Tapi kalau prosesnya itu susah, prosesnya itu lama panjang, nanti pas hasilnya tuh dapat, itu kita ngerasa nikmat banget gitu karena kita tahu perjuangannya itu nggak gampang. Jadi ya itu hikmahnya sebuah proses itu, supaya kita benar-benar bisa menikmati dan mensyukuri hasil yang nantinya kita dapatkan. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir, lakukan dengan tulus apapun. Lakukan dengan tulus. Apa yang disampaikan dari hati akan diterima juga dengan hati. Nah, ini prinsip aku juga selama menulis di sosial media. Jadi, terutama dalam menulis ya, lakukan apapun dengan tulus. Jadi, biasanya teman-teman, aku tuh kalau misalnya menulis di sosmed, itu biasanya emang yang udah pernah aku alami, dulu udah pernah aku alami, atau sedang aku alami, atau aku pernah dengar cerita dari teman-teman aku, yang kemudian aku tumpahkan dalam bentuk tulisan. Sehingga kalau misalnya kita menyampaikannya itu tulus dari hati, yang pernah kita rasakan, itu tuh bisa lebih touching gitu, bisa lebih menyentuh teman-teman yang baca gitu. Teman pembaca itu bisa nilai teman-teman mana tulisan yang emang dari hati, mana yang enggak. Kalau aku pribadi, aku bisa merasakan yang mana yang tulisan yang oh iya ini kerasa banget gitu, mana yang mungkin nggak terlalu gitu. Nah makanya aku berusaha buat menulis dengan hati, menulis harus tulus dari hati, niat benar-benar dari hati, apa yang memang pernah aku rasakan atau sedang aku rasakan, kayak gitu, supaya teman-teman pembaca juga bisa menerima tulisan itu dengan hati juga gitu. Apapun apapun itu, nggak cuma nulis aja, apapun lakukan itu tulis dari hati dan niat karena Allah tentunya. Sudah selesai. Nah, itu tadi pembahasan dari aku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau mungkin ada tanya jawab bisa sama Kak Lilim. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Kak Lilim. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Rara. Oke Kak Rara, sebelum masuk ke sesi tanya jawab sama peserta di sini, aku mau nanya nih Kak. Tadi kan Kakak share bahwasanya Kakak juga di TikTok ya Kak, aktif di TikTok. Nah, mana sih Kak yang lebih menantang antara TikTok dan Instagram? Dari segi komentarnya atau mungkin eh, apalagi like-nya lebih banyak di Instagram atau di TikTok gitu. Kira-kira tantangannya lebih besar di mana gitu. Tantangannya lebih besar di TikTok tentunya, karena TikTok tuh lebih luas ya, Hmm. lebih luas karena yang bukan followers kita pun bisa bisa lihat gitu. TikTok tuh luas banget, dan sebetulnya potensi buat viral ya, istilahnya potensi buat ramenya itu lebih besar di TikTok daripada di Instagram. Kalau di Instagram itu kan lebih besar, emang ya udah mencakup pengikut kita aja, tapi kalau di TikTok itu lebih 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 besar gitu potensinya. Dan ya komentar-komentar orang, waktu itu aku pernah juga bahas tentang tafsir waktu itu, tapi karena aku kurang teliti di bagian tafsir, akhirnya itu dapat kritik banyak banget. Awalnya aku kayak oh alhamdulillah jadi diskusi gitu kan, tapi lama kelamaan malah jadi kayak apa ini bahas begini 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 begini, wah itu pasti ada rasa kena mental juga ya, walaupun emang kita tahu kita salah, tapi ada juga rasa kayak ya Allah saya dijudge gitu. Tapi ya itu juga harus jadi pembelajaran juga. Jadi kalau ditanya lebih menantang yang mana, lebih di TikTok. Jadi di TikTok harus lebih hati-hati lagi, seperti itu Kak. Oke, Insya Allah. Oke teman-teman, gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sama Kak Rara? Kak Tiara? Oke, boleh silakan. Boleh Kak, Aku kayak Ada lagi? Nanti ya Kak Tiara dulu. Oke Kak. Setahi mau dulu Setahi. Ya udah. Hai dulu. Oke deh, makasih Kak Tiara. Oke. Mau tanya ke narasumber, eh, buat bikin konten itu, misalnya satu tulisan itu kan sebelumnya perlu riset gitu ya, perlu pendalaman. Terus buat waktu editing, misalnya karena Kakak kan buat konten di media sosial ya, pasti perlu waktu dan lain sebagainya. Itu kalau boleh tahu berapa lama ya Kak, total waktu misalnya untuk memproduksi satu konten gitu, misalnya dalam satu hari. Atau untuk satu konten itu rata-rata berapa waktu yang dibutuhkan gitu Kak? Boleh langsung dijawab atau bagaimana kalian? Boleh Kak, langsung aja. Oh, oke. Terima kasih kepada Kak Hayi untuk pertanyaannya. um, Jujur
lama ya, lama untuk menulis itu kadang untuk menulis satu konten itu buat nulisnya aja. Kadang aku nulisnya itu langsung di Instagram Story, jadi nanti aku crop gitu, atau kadang juga bisa di Canva. Nah itu buat menulisnya aja, buat nyusun kata-katanya itu bisa beberapa jam, bisa mungkin sekitar 1 sampai 2 jam ya 1 sampai 2 jam buat nulisnya aja gitu jadi benar-benar nyusun gimana supaya enak dibaca kalimatnya gimana titik komanya gimana warnanya harus gimana itu buat nulisnya aja nah biasanya risetnya itu sebelum itu jadi kayak Hamin 1 biasanya sih Hamin 1 sebelum itu aku mikir dulu oh besok mau bahas ini kira-kira pembahasannya arahnya kemana itu biasa risetnya itu Hamin 1 tapi buat nulisnya itu bisa 1 sampai 2 jam buat buat nyusun kata-katanya seperti itu Kak Hayi. Makasih banyak Kak. Sama. Ada lagi nggak Kak Hai yang mau ditanyain? Oke, cukup sepertinya ya. Oke, Kak Tia. Kalau boleh kali ini ada lagi. Oh iya, boleh. Oke. Terus kan tadi butuh waktu yang cukup lama ya Kak, 1 sampai 2 jam. Sementara kan pasti ada kegiatan-kegiatan dan aktivitas lain yang Kakak jalani gitu sehari-hari. Itu gimana caranya supaya tetap, maksudnya tetap ada kemauan, tetap ada konsistensi buat terus spend waktu 1 sampai 2 jam per hari buat bikin konten gitu maksudnya Kak. Dan Oh gimana iya. cara atur? Oh iya. Biasanya jadi aku tuh setiap harinya ada journaling ya ada journaling jadi kayak besok tuh mau melakukan apa besok melakukan apa itu biasanya ada jadwalnya gitu setiap hari aku tuh mau ngapain aja gitu nah termasuk buat nulis ini kalau misalnya udah ada jadwal buat nulis kayak oh kayaknya udah lama nih nggak nulis nah itu aku harus di dalam seminggu itu harus menetapkan waktu buat nulisnya itu kapan aku pilih hari yang kira-kira tuh nggak terlalu padat gitu baik kalau misalnya mahasiswa akhir ya ada beberapa harus ujian, kemudian bimbingan skripsi dan lain sebagainya. Nah itu biasanya aku selipkan di hari ini kayaknya nggak terlalu ini deh nggak terlalu padat coba deh diselipkan di jam sekian gitu buat nulis aja gitu dan kemudian jadwal yang udah kita tetapkan itu harus apa namanya kitanya harus komitmen gitu jadi kalau misalnya udah diselipkan mau nulis di jam sekian ya udah berarti harus komitmen gitu dengan jadwal yang sudah dibuat gitu. Jadi harus ditetapkan beberapa hari sebelumnya sih kalau biasanya kalau aku ya. Jadi ditetapkan di journaling itu, di jadwal itu mau nulisnya itu kapan. Di tengah-tengah kegiatan yang lain. Seperti itu, Pak Hayu. Oke, makasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, baik. Ayo Kak Tiara, silakan. Nggak jadi Kak, karena ternyata pertanyaannya sudah diwakilkan oleh Kak Hai. Oke, dari teman-teman yang lain, gimana nih? Oke, mungkin sambil menunggu yang lain juga, aku izin tanya lagi ya Kak. Nah, tadi kan Kakak perlu waktu sekitar sehari gitu buat riset dulu, terus juga editingnya 1 jam 2 jam. Nah, sebelum post itu Kakak suka ini dulu nggak Kak, tanya-tanya pendapat teman atau ke orang terdekatnya kayak Kakak percaya gitu baru post atau langsung post aja gitu gimana Kak? Biasanya langsung post aja sih. Langsung post aja gitu. Kecuali kalau misalnya memang aku butuh pendapat banget nih dari teman aku kayak kira-kira tulisan ini gimana gitu. Tapi itu jarang banget. Biasanya kalau aku post aja. Iya, Hmm, biasanya post aja sih Kak, nggak nunggu diskusi siapa-siapa seperti itu. Dengan catatan memang aku udah harus riset dulu ya sebelumnya. Seperti itu paling. baik Kakak. Oke teman-teman, kalau emang nggak ada, kita langsung sesi ini Kak, kita ada kuis dari Bakti. Nanti pertanyaannya boleh dari Kakak sendiri. Satu pertanyaan aja. Oke, teman-teman gimana? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Oke, sepertinya nggak ada ya, Kak. Oke, kira-kira gimana, Kak? Pertanyaannya mau dari Kakak atau dari aku? Um, Dari Kakak aja deh. Yang tadi, materi yang Kakak sudah dari kasih. aku
Mungkin pertanyaannya em, mengenai hadis ya, soal hadis. Jadi ini ada satu hadis yang jadi favorit aku, dan itu juga hadis yang menjadi motivasi aku untuk mau berbagi ke teman-teman. Nah, itu yaitu hadis yang Rasulullah bilang, hmm, ada tiga amalan yang nggak terputus, tiga amalan yang nggak terputus kalau misalnya kita sudah wafat. Nah, kira-kira tiga amalan itu apa aja dan di hadis riwayat apa? Itu mungkin pertanyaannya, Kak. Oke, teman-teman yang bisa, Kak Hai. Oke, silakan Kak Hai. Ini Udah. bener-bener ya Kak ya. Orang, oke silakan ya. Kalau tidak salah ya Kak ya. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, keturunan soleh yang mendoakan. Iya, hadisnya riwayat apa, Kak? Hadisnya, wah riwayat siapa ya Kak ya? Lupa Kak, kurang ingat. Ingat? Oke. Oke, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa. Iya, betul. Tiga. Tiga itu. Jadi, sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, doa anak soleh yang mendoakan. Itu jadi yang menjadi motivasi aku itu ilmu yang bermanfaat. Jadi aku mau setelah wafat nanti gitu ya, aku mau pahala itu tetap mengalir walaupun akunya udah nggak ada gitu, dari ilmu yang pernah aku bagikan, entah itu pernah apa ya, masih membekas di hati teman-teman, yang masih membekas di hati dan ingatan teman-teman, atau yang masih menerapkan ilmu yang pernah kita bagikan. Itu motivasi aku, Kak, dari hadis tersebut. Oke, Kak Hayi, betul. Nanti hadiahnya menyusul ya Kak di luar Zoom ini. Nanti di chat panitia. Oke. Eh, Mungkin teman-teman, kita sudah di akhir sesi, yaitu kita akan masuk ke penutupan. Dari Kak Rara, ada yang mau ditambahin lagi? Mungkin tadi closing statement sudah ya Kak? Iya, sudah. Insya Allah cukup, Kak. Oke. Terima kasih kepada Kak Rara yang sudah sharing ilmu yang bermanfaat banget buat kita semua. Karena di awal kita sudah belajar, kita sebetulnya dari hari Ahad kemarin Kak sudah mulai Ramadan series ini. Kita 3 hari belajar peradaban Islam, kemudian sudah dilanjut kita menyelami ayat-ayat Al-Quran terkait pemuda. Terus sekarang kita praktiknya nih, praktik dakwah sama Kak Rara gitu. Semoga apa yang sudah disampaikan Kak Rara tadi bisa bermanfaat buat kita semua dan memberikan motivasi untuk kita berani untuk sharing di sosial media gitu. Terima kasih ya Kak Rara, juga terima kasih buat teman-teman yang sudah konsisten hadir sampai saat ini. Juga informasi bahwa besok ada sesi terakhir di Ramadan series kali ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Sebelum aku tutup, kita mau foto bersama dulu. Teman-teman yang belum menyalakan kamera, boleh dong kita foto sebentar.